Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indo, yaitu laporan hasil observasi tentang asrama Darul Luwo. Kami kelompok 3 kami kelompok 4 akan mengenalkan anggota kami masing-masing. Saya Musalul Karim. Saya Habibur Rahman. dan nama saya Salman Farisi. Oke, cukup tanpa berlama-lama, langsung kita ke topiknya. Asrama adalah tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok. Umumnya biasanya itu untuk murid-murid sekolah. Asrama biasanya merupakan sebuah bangunan dengan desain kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni setiap kamarnya. Para penghuninya menginap di asrama untuk dalam jangka waktu yang lama daripada diam di hotel atau di losmen. Alasan untuk memilih menghuni sebuah asrama bisa berupa tempat tinggalnya sang penghuni yang terlalu jauh atau biayanya terbilang lebih murah dibandingkan bentuk penginapan yang lainnya, contohnya apartemen. Selain untuk menampung murid-murid, asrama juga sering ditempati oleh peserta suatu pesta olahraga. Banyaknya sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki asrama. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Nasrullah, yakni asrama Darul Luwo. Asrama Darul Luwo merupakan salah satu asrama di Pondok Pesantren Nasrullah, dan di Pondok Pesantren Nasrullah memiliki 2 asrama, yakni asrama putra dan asrama putri. Asrama putri dibagi menjadi tiga asrama, yakni asrama putri, asrama Hindu, dan asrama Ulumuddin. Sedangkan asrama putra itu dibagi menjadi 2, yaitu asrama Darul Hijrah atau Sorok dan asrama Darul Luwo atau asrama 2 bahasa. Dan asrama Darul Luwo memiliki arti asrama 2 bahasa karena di asrama Darul Luwo terdapat 2 klub bahasa asing, yakni NAC atau Nata Arabic Club dan INC atau Nata English Club yang menjadi dominan di asrama Darul Luwo tersebut. Asrama Darul Luwo memiliki 3 bangunan, yakni bangunan NAC, yang kedua bangunan INC, dan yang terakhir bangunan depan. Nah, untuk bagian bangunan NAC akan dijelaskan oleh Habibur Rahman. lo Oke, gedung NAC akan dijelaskan oleh saya. Gedung NAC merupakan gedung yang dikhususkan untuk unit MTSK dan MAK karena asrama tersebut menerapkan sistem bahasa asing, yakni menggunakan bahasa Arab. Hal ini dibuat karena unit M2N atau MTSK dan MAK hanya dapat meneruskan kuliah di bidang kitab baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang membuat bahasa Arab penting bagi unit M2N atau MTSK dan MAK. Gedung NAC di antara sekolah putri dan gedung terpadu depan gedung NAC memiliki 2 kamar yang besar yang dapat menampung berpuluh-puluh orang di dalamnya. Selain itu, kamar NAC terletak di lantai 2 dan 3 dan memiliki halaman yang cukup luas yang sering digunakan anak NAC untuk bermain. Kamar NAC di lantai 2 merupakan kamar NAC yang ditempati oleh unit MTSK atau MTSK dan MAK. Sedangkan di lantai 3 merupakan sebuah aula yang sering digunakan oleh anak NAC untuk bermuhadharah di malam Jumat. Di dalam kamar NAC juga terdapat kamar ustad yang sering menjadi tempat diamnya alumni Ponpes Nahdlatul Thulab dan para ustadzah. Selain gedung NAC, terdapat juga gedung NEC. Gedung NEC akan dijelaskan oleh Salman Al-Farisi. lo Oke teman-teman, saya akan pembalasan ilahu dari melanjutkan pembalasan ilahu lo Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan ilahu dari teman saya yang bernama Habib. Selain gedung NEC, terdapat juga gedung NEC yang terletak di belakang gedung asrama terpadu. Nah, gedung NEC memiliki 1 kamar yang luas seperti halnya di kamar NAC. Selain itu, kamar NEC terletak di atas kamar mandi dan laundry dan
dan berdekatan dengan jembatan yang hubungan ke asrama Darul Hijrah atau Sorok. Hal ini membuat asrama NIC sering dilewati santri pondok karena lokasinya yang strategis. Di dalam kamar NIC, penataan letak lemari dan barangnya sangat rapi dan bersih, tidak hanya sebatas kamar NIC. Selain hal itu, terdapat juga kamar ustadz yang sering ditempati oleh ustadz dan alumni sebelumnya. Tidak hanya kamar saja, teras kamar NIC juga luas yang menjadi tempat nongkrong anak NIC dan tempat belajar bahasa Inggris dan khusus. Dan selanjutnya akan melanjutkan pembalasan Raul. Lo. Dulu 5 sih. Lo. Saya akan menjelaskan tentang asrama dan menjelaskan tentang tempat depan. Gedung tempat depan memiliki 2 lantai, yaitu lantai pertama ditempati oleh gedung CTP dan sedangkan lantai 2 ditempati oleh CTA. Dan letak tempat depan itu terletak di depan NIC dan di sebelahnya NAC. Nah, tidak hanya itu, gedung tempat depan memiliki dua kamar ustaz, yakni satu kamarnya terletak di lantai pertama dan satunya terletak di lantai 2. Asrama Darul Luwah memiliki 2 halaman dan 1 lapangan, yakni halaman depan dan halaman depannya belakang yang sering menjadi tempat bermainnya anak-anak Luwah dan menjadi tempatnya muhadharah pada malam Jumat. Dan itu terdapat juga lapangan yang sering menjadi tempat bermain atau nongkrongnya anak-anak yang tempat di depan dan gedung NIC. Biasanya sering dipakai untuk bermain sepak bola, voli dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu saja, di asrama Darul Luwah terdapat 2 kamar mandi. Yang pertama terletak di bawah NIC, yang kedua terletak di belakang gedung depan. Kehidupan asrama atau dikenal juga dengan istilah boarding school adalah pengalaman yang tidak luanya bagi siswa sekolah. Kehidupan asrama menyediakan tempat tinggal yang jauh dari rumah, menjadikan tempat bagi santri untuk hidup dalam kehidupan dan tumbuh menjadi pribadi mandiri. Tinggal di asrama memiliki keuntungan sendiri dan ada banyak hal yang bisa didapatkan dari komunitas yang ada di asrama. Tempat kita diam di asrama adalah yang pertama meningkatkan hasil akademik karena tinggal di asrama dapat meningkatkan kinerja akademik siswa. Yang kedua, pengembangan karakter dan kepribadian. Yang ketiga, pemimpinan dan pendampingan. Dan yang keempat, melatih dan keahlian khusus. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan sosial melalui keterlibatan dalam komunitas. Santri yang tinggal di asrama memiliki lebih banyak waktu belajar secara mandiri atau dalam kelompok dan lebih sedikit diistirahat dan dapat mendorong untuk saling membantu satu sama lain. Action. Oke, cukup sekian laporan hasil observasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.